Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di BBR Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa beberapa TV, pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm. Kita sedang membahas beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Dan poin yang terakhir yang sudah kita bahas kemarin adalah tasabbut dan as-sabat. Tabayun atau melakukan check and recheck, cross check dan yang sejenisnya terhadap informasi plus ilmu yang sampai kepada kita. Dan itu adalah adab yang ke-11. Kita lanjut. Adab yang ke-12 adalah al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersungguh-sungguh di dalam memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara penting bagi para penuntut ilmu adalah masalah pemahaman. Maksudnya memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memahami wahyu harus difahami secara benar. Karena banyak manusia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Dibedakan antara ilmu dan pemahaman. Contoh ilmu umpamanya hafal, tahu ayat beserta artinya. Atau hadis, hafal lafadznya, tahu artinya. Itu ilmu. Adapun pemahaman adalah tafsir dari ayat dan hadis tadi secara benar. Itu pemahaman. Kadang ada orang ilmunya tahu, pemahamannya keliru. Kan ada seorang dai ditanya, di mana Allah? Dia menjawab salah satu pendapat, Allah ada di muka bumi. Terus berdasarkan ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Mereka atau kalian yang dimaksud di sinilah manusia, dan manusianya hidup di bumi. Dia tahu ayat tapi tidak memahami maknanya. Sehingga menyatakan dari ayat ini Allah ada di bumi. Seperti itu. Ini salah satu contoh dia berilmu, tahu dalil, tahu artinya, surat dan nomor ayatnya tahu, tapi ketika memahami keliru. Dia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Jadi tidak cukup hanya menghafal kitab Allah dan sunnah Rasul, menghafal ayat, menghafal hadis,
tanpa mengetahui pemahaman yang sebenarnya dari ayat dan hadis tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memahami ayat dan hadis, kalamullah dan kalam Rasulnya alaihi salatu wassalam seperti yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya orang keliru, terjerumus ke dalam kesalahan karena berdalil atau menerapkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia terjerumus ke dalam kesesatan. Salah satu di antara penyebab orang terjerumus ke dalam kesalahan di dalam memahami adalah kebodohan terhadap ilmu tafsir dan ilmu hadis. Artinya apa? Dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ra'yunya, dengan logikanya. Bukan dengan ilmu tafsir, bukan dengan ilmu hadis. Adapun ilmu tafsir, ilmu hadis mengharuskan kita memahami ayat dan hadis merujuk ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam segala hal. Termasuk kalau mau memahami Al-Quran, tanya ke ahli tafsir. Kalau mau memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Dan ahli Quran dan hadis para ulama. Banyak orang ketika menafsirkan ayat, memahami hadis, tidak mengutip pendapat ahlinya, pendapat para ulama. Tapi dia gunakan logika. Akhirnya terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Coba perhatikan kalimat berikutnya dari muallif rahimahullah, wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmah. Aku ingin peringatkan kalian terhadap satu poin penting. Ala wahya annal khata fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal khata bil jahal. Yaitu salah di dalam memahami kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena apa? Karena orang bodoh yang salah karena kebodohannya, dia tahu bahwa dia bodoh, sadar diri. Lalu dia akan belajar. Ketika kekeliruannya diberitahukan bahwa itu salah, dia sadar dia bodoh, akhirnya dia rujuk kepada kebenaran. Akan tapi orang yang salah, tapi meyakini dirinya benar. Dan atau dikoreksi teh kalah nyureng, kalah ngambek, kalah emosi. Kan begitu ya. Oleh karena itulah maka dikatakan al-khata' fil faham qad yakunu asyadda khataran min al-khata' bil jahl. Kesalahan di dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Nah, dengan kata salah faham lebih berbahaya daripada gagal faham. Ada dua istilah, gagal faham dan salah faham. Kalau gagal faham itu karena kebodohan. Dia tidak memahami apapun, blank saja sudah. Akhirnya dia diam. Kalau salah faham, dia memahami dengan pemahaman yang keliru, tapi meyakini pemahamannya benar. Dan ini lebih berbahaya. Dia salah, tapi meyakini kesalahannya sebagai sebuah kebenaran. Makanya ketika memahami Al-Quran, kalamullah, kitab Allah, Nabi SAW mengharamkan memahaminya dengan ra'yu.
dengan akal. Karena ra'yu dan akal bukan alat untuk memahami apapun. Harus disadari, ra'yu, akal, logika, otak bukan alat untuk memahami apapun. Yang menjadi alat untuk memahami segala sesuatu adalah ilmu. Umpamanya tentang kesehatan, alatnya bukan otak, bukan akal, tapi ilmu kedokteran. Untuk memahami mobil motor kita punya akal. Kita punya otak, kita punya logika, tapi kosong dari ilmu mesin. Bisa nggak kita memahami kenapa mobil bisa jalan, kecepatannya tinggi ratusan kilometer per jam gitu. Motor juga begitu, kalau rusak bisa nggak kita memperbaiki? Padahal kita punya akal, punya otak. Nggak bisa, karena akal dan otak bukan alat untuk memahami dan memperbaiki. Apa alatnya? Ilmu tentang mesin. Ilmu tentang hal yang berkaitan dengan mesin plus listrikan. Listrikannya di motor mobil. Nah itu, isikan ilmu itu ke otak, baru dengan ilmu yang sudah ada di akal, di otak kita, baru bisa memahami. Jadi yang menjadi alat itu akalnya atau ilmunya? Ilmu. Akalnya wadah ilmu tersebut. Otak kita menjadi wadah bagi seluruh ilmu. Termasuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal, dengan ra'yu, dengan otak, bahaya, itu bukan alatnya. Gimana caranya agar bisa memahami? Isikan ilmu tentang tafsir ke dalam akal kita. Dengan ilmu itu baru difahami secara benar. Bukan akalnya, bukan otaknya, bukan ra'yunya. Makanya Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ra'yu, dengan akal, dengan otak, ini bukan alatnya. Lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun benar, benarnya itu kebetulan. Tapi metode dia memahami Quran dengan akal itu sebuah kesalahan. Allah atau Rasulnya tidak melihat hasil akhir mau benar mau salah. Tidak. Tapi dilihat dari proses, cara memahami. Salah, keliru. Dalam riwayatin, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini ancaman keras. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu, dalam riwayatin au bima la ya'lamu, atau tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancaman ini. Atau jangankan Allah dan Rasulnya, kita ngomong, omongan kita disalahpahami oleh orang sehingga berbeda dengan yang kita maksud. Gimana kita? Tersinggung, gak ridho, gak suka. Maksud saya bukan begitu loh. Kamu salah paham terhadap omongan saya, kan gitunya. Ini memahami ucapan manusia. Orangnya tidak ridho dengan penafsiran, pemahaman dia yang keliru tentang ucapan kita. Apalagi Allah dan Rasulnya. Lebih tidak ridho lagi. Makanya penyebab utama, salah satu penyebab utama dari kesalahpahaman dalam memahami wahyu, pertama kebodohan. Dia menggunakan sesuatu yang bukan menjadi alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Apa alatnya? Ya ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Adapun ra'yu, akal, pendapat pribadi, hawa nafsu, atau adat, kebiasaan, kultur, budaya gitu ya. Atau ilmu filsafat apalagi dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah. Keliru besar. Sama umpamanya dengan orang sakit dianalisa oleh montir mobil. Sehingga ya umur nanu coplok kan begitu nantinya.
Gak nyambung akhirnya ya. Dipaksa-paksakan rusak. Nah, jadi salah di dalam memahami itu lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Orang yang bodoh ketika salah, sadar dia itu salah dan dikoreksi, dia menerima. Kadang orang bodoh memahami sesuatu kemudian salah, dia niatnya benar ingin meraih kebaikan atau kebenaran. Tapi ternyata ketika salah dikoreksi, diberitahu kesalahannya, dia sadar kemudian dia merubah pemahamannya kepada yang benar. Adapun orang yang salah faham karena merasa memahami dengan ilmu, tapi ilmu itu bukan menjadi alat pokok bagi itu, bagi hal yang difahaminya, dia merasa benar. Dari sinilah bahayanya memahami Quran Sunnah berdasarkan disiplin ilmu yang bukan menjadi alatnya. Al-Quran ditinjau dengan ilmu sosiologi, khusus menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial. Dianalisa dengan teori ilmu sosiologi itu salah. Ayat yang berkaitan dengan masalah jiwa difahami dengan ilmu psikologi, keliru. Ayat-ayat tentang ekonomi, kan semua aspek kehidupan manusia ayatnya kan ada ya. Al-Quran lengkap. Lalu difahami, dianalisa oleh disiplin ilmu-ilmu dunia. Sehingga dipaksa-paksakan. Oh, kata orang kedokteran, ini ayat tentang kesehatan manusia. Dianalisa dengan ilmu kedokteran. Bukan alatnya. Ada lagi umpamanya ahli bela diri menganalisa ayat. Ini ayat tentang jurus ini. Kan ada ayat dalam surah Al-Anfal, fadribu minhum fauqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Jadi pukul leher mereka dan pukul jari-jari mereka. Ini jurus ini. Kata ahli bela dirinya. Dianalisa oleh ilmu bela dirinya, maka keliru dan dipaksa-paksakan. Dulu kan ketika diisukan seseorang bisa ke bulan, nyari ayat untuk mendukung itu dapat, dipaksa-paksakan. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu. La tangfuduna illa bisultan. Ini surah Ar-Rahman ayat 33. Hei jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus angka langit gitu, langit dan bumi, silakan kalian tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu sultan oleh orang-orang IT diartikan Apollo 11. Science teknologi. Sehingga bisa terbang. Dipaksakan nih ayat bahwa bulan bisa didatangi oleh manusia. Dipaksa-paksakan. Di mana kekeliruannya? Ya kelirulah. Jin bukan hanya ke bulan, ke langit. Jin bisa terbang. Allah menyatakan dalam surah Jin, wa anna lamasnas sama. Kami bisa menyentuh langit. Sebelum ada Apollo 11, di zaman bahula mula jin itu sudah bisa menembus, bisa menyentuh langit. Disebutkan wa inna kunna maqaida lis-sam. Kami punya pos-pos untuk mendengar berita-berita di langit. Dulu, sejak zaman dahulu sudah ada. Itu pertama. Kedua, bulan itu bukan langit. Dari bulan ke langit mah, wah masih jauh. Ini ayat tentang akidah, bukan tentang Apollo 11. Apalagi sekarang ada isu bahwa mendaratnya orang di bulan itu hoax, bohongnya. Entahlah benar entah tidak. Yang jelas ayat ini bukan tentang mendarat di bulan, tapi dipaksa-paksakan.
Oleh karena itulah maka nanti kalau ternyata terbukti berita itu bohong, ayat ini berarti nggak benar, kan gitu. Disalahkanlah ayatnya. Padahal bukan ayatnya yang salah, tapi pemahaman orang tersebut tentang ayat ini yang salah, yang keliru. Karena memahami ayat bukan dengan alat yang semestinya. Lalu beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan walinadrib lidzalika ba'dal amthilah liyatabayyana lana ahammiyatul faham. Kami berikan beberapa contoh agar jelas bagi kita tentang pentingnya pemahaman. Contoh pertama Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Allah berfirman, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harath idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dan ceritakan olehmu tentang Daud dan Sulaiman. Ayah dengan anak, dua-duanya nabi, dua-duanya raja. Ketika dua-duanya menetapkan hukum tentang tanaman, ketika tanaman itu dirusak oleh kambing orang lain. Jadi ada orang pemilik tanaman, ada kambing orang lain masuk, dirusak, dimakan daun-daunnya gitu, dan seterusnya. Si orang yang memiliki tanaman ini komplain, ngadu ke raja. Waktu itu Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan kalau begitu si kambing ini jadi milik pemilik tanaman. Itu Nabi Daud putusannya. Orang yang memiliki kambing komplain, protes, masa gara-gara itu kambing saya jadi hilang kan gitunya. Adil nggak tuh? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menengahi. Tidak begitu putusannya. Tapi untuk mengganti kerugian, maka si kambing ini beberapa waktu dihak oleh pemilik tanaman untuk diambil, diperah susunya. Setelah waktunya selesai dikembalikan. Itu lebih adil kan? Itu zaman itu tuh. Nah, Allah menyatakan fafahamnahu Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Sehingga itu yang dianggap adil. Apakah berarti Nabi Daud salah, keliru atau kurang dibanding Nabi Sulaiman? Dalam hal itu iya, pemahaman Nabi Sulaiman lebih tepat daripada Nabi Daud. Tapi kata Allah, wa kullan atayna hukman wa ilman. Masing-masing dua nabi ini kami berikan kebijakan dan ilmu. Dua-duanya punya keutamaan dan ada plus minusnya. Lalu Allah menyebut keutamaan Nabi Daud yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa keutamaannya? Wasakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Kami tundukkan gunung-gunung kepada Nabi Daud. Terus bertasbih pula si gunung tersebut. Dan juga burung-burung. Dan kamilah yang melakukannya. Masing-masing nabi diberi mukjizat, kadang yang satu lebih hebat daripada yang lain. Tapi kehebatan dalam mukjizat tidak menentukan keutamaan sang nabi. Nabi SAW ada nggak nabi lain yang lebih hebat mukjizatnya daripada Nabi Muhammad SAW? Ada banyak. Nabi Isa lebih hebat. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi Isa bisa membuat burung-burungan dari tanah ditiup, wah geleber terjadi burung beneran. Nabi Muhammad SAW tidak bisa.
Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, yang lain tidak. Dilempar tongkat. Jadi apa? Ular. Nabi yang lain tidak. Setiap nabi punya keunggulan. Termasuk dalam hal mukjizat. Tapi kehebatan mukjizat tidak menjadi penentu keutamaan nabi tersebut. Bagaimanapun, walaupun nabi-nabi lain ada yang mukjizatnya lebih hebat daripada Nabi SAW, tapi keutamaan Nabi Muhammad SAW jelas tetap di atas nabi-nabi yang lain. Nah, termasuk Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada Sulaiman, dan Sulaiman diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi Daud. Nah, salah satu kelebihannya lah pemahaman yang benar. Allah menyatakan fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman tentang masalah itu kepada Sulaiman. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman itu lebih tepat dibanding yang ditetapkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekh Al-Utsaimin, faddalallahu azza wa jalla Sulaiman ala Daud fi hadhihi al-qadiyah bil faham. Fafahamnaha Sulaiman. Walakin laysa hunaka naqsun fi ilmi Daud wa kullan ataina hukman wa ilma. Dalam ayat ini Allah memberikan kelebihan kepada Sulaiman dibanding Nabi Daud dalam perkara pemahaman ini. Pemahaman Nabi Sulaiman lebih bagus, lebih tepat daripada Nabi Daud. Akan tetapi tidak ada kekurangan pada ilmu Nabi Daud. Karena Allah menyatakan masing-masing Nabi ini kami berikan hikmah dan ilmu. Lalu beliau berkata, وانظر إلى هذه الآية الكريمة لما ذكر الله عز وجل ما امتاز به سليمان من الفهم فإنه ذكر أيضا ميزات داود عليه الصلاة والسلام فقال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وذلك حتى يتعادل كل منهما فذكر الله تعالى ما اشترك فيه من الحكم والعلم ثم ذكر ما امتاز به كل واحد منهما الآخر. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ketika Allah menerangkan keistimewaan Nabi Sulaiman tentang pemahaman, Allah pun menerangkan keistimewaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, kami tundukkan gunung kepada Nabi Daud. Untuk apa diterangkan masing-masing keutamaan ini? Untuk penjelasan yang adil antara kedua-duanya. Allah menerangkan mereka sama-sama punya hikmah dan ilmu. Kemudian Allah menerangkan masing-masing mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Keutamaan Nabi Sulaiman adalah pemahamannya yang lebih benar. Dan keutamaan Nabi Daud adalah ditundukkan gunung bahkan besi dipilih-pilih sehingga gurali ku Nabi Daud alaihissalatu wassalam, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Lalu setelah itu beliau berkata, wa hadza yadulluna ala ahamiyatil faham wa annal ilma laisa kullasyai. Penjelasan itu menunjukkan pentingnya pemahaman dan bahwa ilmu itu bukanlah segala sesuatu. Ilmu bukan yang terpenting. Ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu pemahaman. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Idza kana 'indaka wi'an ahaduhuma fihi ma'un sakhin dafi wal akhar fihi ma'un barid qaris wal faslu syita. Faja'a rajulun yuridul igtisal minal janabah. Faqala ba'du nas al-afdal an tastakhdimal ma'al barid.
Wa dzalika li'anna al-ma' al-barid fihi masyaqqah. Lianna Nabi alaihi salatu wasallam qala ala adullukum ala yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbagul wudu' 'alal makarih. Contoh kedua, bila di hadapan kita ada dua wadah, satu berisi air yang hangat, satu berisi air dingin yang kata orang Sunda nyecep tiis. Bahasa Arabnya qaris. Nyecep bahasa Indonesianya apa ya? Yang dingin aja. Tapi nyecepnya apa ya? Dan musim saat itu musim dingin. Seperti sekarang. Di daerah Timur Tengah musim dingin. Dingin gak? Bingit, Lembang aja kalah. Ya. Kita harus pakai kupluk, harus pakai kaos kaki, kaos tangan, dan seterusnya. Lalu ada orang yang ingin mandi janabat. Milih mana? Yang hangat atau yang dingin? Ada orang yang berkata lebih utama yang dingin tuh. Musim dingin mandi dengan air es, kebayang tuh. Lebih afdal mandi di musim dingin dengan air es. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan, penderitaan. Karena Nabi SAW bersabda, mau gak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan. Dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Dijawab oleh para sahabat, mau ya Rasulullah. Salah satunya adalah isbagul wudu alal makari. Menyempurnakan wudu di saat makari. Makari itu kondisi yang tidak kita sukai. Seperti dingin harus mandi atau wudu. Tapi wudunya harus disempurnakan gitu. Kan inginnya cepat-cepatnya wudu nantinya. Tapi istiaat tuh. Inginnya dengan air hangat. Tapi dengan air dingin, masyaqqah penderitaan itu lebih besar, lebih menderita. Dan ini yang bisa menyebabkan dosa terhapus, derajat terangkat. Makna dari contoh tadi adalah menyempurnakan wudu di musim dingin dengan air dingin lebih utama daripada menggunakan air hangat karena unsur masyaqqahnya lebih besar. Jadi orang ini memfatwakan pakai air dingin. Ini ilmu hadisnya ada. Dia berilmu. Ilmu tentang hadis tersebut. Tapi dia keliru dalam memahami hadis ini. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, fahalil khata fil ilmi atau fil faham. Apakah orang ini salah dalam hal ilmu atau dalam hal pemahaman? Al-jawab annal khata fil faham. Jawabannya dia salah keliru dalam memahami. Kalau ilmunya tidak salah, dia tahu hadis tadi. Hanya pemahaman tentang hadis ini serta penerapannya itu yang keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika menyatakan isbagul wudu alal makarih, bahwa amal yang bisa menggugurkan dosa, meningkatkan derajat itu berwudu pada kondisi yang tidak disukai. Beliau tidak menyatakan pilih air dingin ketika berwudu. Tidak mengatakan begitu. Apa perbedaan dua ungkapan itu? Kalau umpamanya hadis tadi menyatakan pilih air dingin di musim dingin untuk berwudu, ya berarti itu yang paling afdal. Tapi Nabi SAW menyatakan wudu disempurnakan dalam kondisi yang tidak disukai. Maknanya orang itu tidak terlarang, tidak mafdul menggunakan air selain yang dingin untuk berwudu. Itu yang pertama, tidak dilarang. Kedua,
Ayat menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Nabi SAW menyatakan ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ini yang kedua. Ada kaidah ketiga, la dharara wa la dirara. Tidak boleh memberi madarat, tidak boleh memadaratkan diri sendiri. Coba kalau musim dingin, wudu dengan air es, ada madarat enggak? Ada. Bisa sakit apa tidak? Bisa. Apalagi orang yang punya penyakit impor dari Jepang, Kaligata. Bukan dari Jepang katanya. Tahu Kaligata apa bahasa Indonesia Kaligata? Semacam apa namanya alergi kalau kena dingin, baik air termasuk angin, hawa dingin, bentol-bentol. Ada yang pernah Kaligata? Saya waktu kecil ya sering. Kalau Kaligata itu, ini bisa bengkak-bengkak. Kalau makan es, bibir jeding. Itu kalau keluar loh, alerginya. Kalau nggak keluar, nggak bentol-bentol, mules nyelek di perut. Nggak enak saja pokoknya. Seolah-olah mau mati ini. Gitu. Itu Kaligata. Dan Kaligata bisa terjadi apabila dingin. Kena air dingin, kena angin, kayak begitu muncul. Bisa timbul madarat? Iya, maka tidak boleh. Tidak boleh melakukan sesuatu yang kita duga kuat. Kalau sesuatu itu dilakukan bisa memberi madarat kepada kita. Sakit atau ada keluhan-keluhan lain. Nah, dari semua pertimbangan tadi, berwudu dengan air hangat ketika musim dingin itu lebih utama karena terhindar dari apa? Madarat. Kemudian ke kitanya lebih memudahkan dan lebih semangat. Kalau umpamanya di antara antum pernah mengalami musim dingin di negeri lain, kalau di kita kan nggak mengalami musim dingin panas. Umpamanya di daerah utara atau di selatan. Utara seperti Eropa, Amerika, Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang mengalami musim dingin. Sekarang nih bulan Desember Januari puncaknya. Kadang-kadang es turun, salju di mana-mana. Itu harus yang kelihatan kayak penjahat, yang kelihatan hanya mata. Dan wanitanya kayak ahwat semua tuh, tertutup semuanya. Kalau di musim dingin ke negeri-negeri kafir seperti itu aman. Semua wanitanya jadi ahwat, semua laki-lakinya jadi garong. Pakai kupluk, kalau telinga terlihat mesti sakit ini. Si ini pipi diciwit, baal tidak terasa. Ya, saking apa? Saking dinginnya. Coba bayangkan ketika datang waktu sholat berwudu. Kalau di masjid-masjid, di rumah-rumah ada heater, ada pemanas. Jadi wudu itu enak dengan air yang hangat. Nah, tapi kalau umpamanya di tempat-tempat umum yang tidak ada air hangatnya, sama dengan berwudu dengan air es itu. Baal begitu diguyur diciwit tidak terasa, diraba, dipukul-pukul tidak terasa. Baal mati rasa. Dan mungkin saja bisa menyebabkan darah beku, mungkin. Sudah dingin oleh udara diguyur lagi. Apalagi kalau umpamanya minus di atas 30 ya. Air itu mau menetes, sebelum menetes sudah jadi es itu. Umpamanya kita gelas dilempar, jatuh plak, sudah jadi es. Dilempar ke atas, gelas di sini, masih dalam bentuk air tuh. Begitu jatuh sudah pecah jadi es. Saking apa? Saking dinginnya. Bayangkan beresiko beku juga pembuluh darah kita, dan itu madarat.
Maka untuk menghindarkan madarat, untuk memberi rasa nyaman, untuk lebih menyempurnakan wudhu, maka menggunakan air hangat ketika itu afdol, lebih utama daripada yang tadi. Ini beberapa contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga saya tambahkan. Dan ini pernah dibahas termasuk di sini berkali-kali. Tapi saya ulang gak apa-apa. Siapa yang bosan, terserahlah. Jangan bosan. Suatu saat Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Anak itu Ibnu Umar. Ceraikan istrimu tuh. Ibnu Umar bingung tuh. Di satu sisi dia masih sono bogoh ke istrinya. Di sisi lain dia ayahnya yang perintahkan. Takut durhaka dia. Akhirnya dia nanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Nabi SAW menyatakan, ati abaka. Taati bapamu. Ceraikan istrimu. Diceraikan. Nabi SAW tidak nanya, apa alasan bapamu menyuruh kamu menceraikan istrimu? Enggak. Taati bapamu, ceraikan istrimu. Ini hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada di dalam bab birrul walidain. Tentang berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya diceraikan. Ini ilmu, hadis. Ini ilmu. Di zaman Imam Ahmad ada orang yang datang, ya Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Padahal aku masih sono bogoh. Ceraikan jangan. Apa kata Imam Ahmad? La tutalliqa, jangan kamu ceraikan. Jadi fatwa Imam Ahmad ini bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Secara sepintas begitu. Orang ini kemudian menyanggah, bukankah Ibnu Umar ketika disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya, oleh Umar, Nabi SAW menyuruh ceraikan, taati bapamu. Si horeng, apa si horeng? Ternyata orang ini tahu hadis ini. Imam Ahmad tahu nggak hadis ini? Lebih tahu atau mungkin orang ini tahu juga dari Imam Ahmad karena berguru ke Imam Ahmad. Apa lupa beliau? Nggak mungkin lupa. Apa sengaja menentang hadis untuk memberikan fatwa yang berbeda dengan hadis? Enggak. Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar. Apakah bapamu itu Umar? Gitu kan? Apa bapamu Umar? Apa maknanya? Maknanya Umar ketika menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu pasti alasannya syar'i, bukan hawa nafsu. Bukan karena sentimen kepada mantu, tapi pasti berdasarkan ilmu. Dan Nabi SAW percaya 100% ke Umar. Tanpa nanya alasannya apa, pokoknya taati bapamu, ceraikan istrimu. Adapun orang di zaman Imam Ahmad, orangnya itu tidak seperti Umar. Mungkin dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena hawa nafsu. Karena sentimen pribadi, karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Mungkin dianggap kurang pemberiannya ke mertua gitu. Tuh pernah bikin kopi jangan mertua mungkin. Akhirnya disuruh. Makanya pasti alasan tidak syar'i. Dari sinilah maka wajib kita memahami alasan kenapa Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Kenapa Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar mentaati bapaknya. Itu pokoknya alasan menceraikan.
Makanya ketika kasus ini terjadi di zaman Imam Ahmad menyatakan jangan taati bapakmu, jangan ceraikan istrimu. Kenapa? Alasan bapaknya ini tidak syar'i. Ini salah satu contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Kadang orang punya ilmu tapi salah memahami isi ilmu itu. Orang faham ayat, faham hadis, orang hafal ayat, hafal hadis, tahu artinya, tapi pemahaman, istidlal, penerapan dari ayat dan hadis itu mungkin tidak faham sehingga keliru dan salah. Dari sinilah maka kita mengetahui wajibnya kita memahami wahyu secara benar. Bagaimana cara memahami wahyu yang benar? Pertama, fahami wahyu dengan ilmu. Apa ilmunya? Ya ilmu ulum syar'iyah. Seperti tafsir, seperti hadis, seperti fikih, usul fikih. Dan basic dari semua itu pasti harus berbahasa Arab. Bahasa Arabnya bukan sekedar nahu sorof saja semata-mata. Itu nggak cukup. Bisa keliru juga. Harus menguasai ilmu balaghahnya. Ilmu sastra, badi, bayan, ma'ani yang seperti itu. Karena kalau faham nahu sorof keliru. Saya pernah umpamanya sholat di sebuah masjid daerah Bogor sana. Sholat maghrib. Imamnya di pondok pesantren. Waladhdallin. Celengkeng saya sendirian. Amin. Yang lain gak ada amin. Hanya saya dengan imam. Setelah imam beres amin. Breng teh si makmum. Amin. Uluh. Beda. Eta mas setelah beres sholat. Si Imam Malik lalu menjelaskan. Menurut hadis. Idza ammanal imamu fa'aminu. Kalau imam mengucapkan amin, aminkan oleh kalian. Idza ammanal imamu, ammana itu fi'il madhi. Artinya telah, kalau imam telah beres mengatakan amin, kalian silakan baru mengatakan amin. Jadi nggak boleh aminnya bersamaan dengan imam. Jadi intinya nyindir ke saya kan, karena saya hanya satu yang amin bersama imam. Satu yang lainnya aminnya setelah imam. Saya dalam hati ini orang baru tahu nahu sorof dasar. Itu pernah belajar balaghah. Tapi untuk dibantah di sana nggak bagus. Dibantahnya besoknya berdua gitu ya. Dan alhamdulillah beliau menerima. Tapi nggak tahu berubah apa enggak gitu ya. Itu pertama tuh. Itu yang pertama. Saya kasih contoh-contoh yang lain. Yang berkaitan dengan penggunaan fi'il madhi. Ada kaidah saya bilang. Apabila fi'il madhi diapit oleh idza, huruf syartiyah dan huruf jawab, maknanya jadi fi'il mudhari. Ya. Ada orang khutbah Jumat. Setiap baca ayat selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di akhirnya baca ayat dulu, terakhir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbalik nih orang. Beres sholat saya tanya kenapa ta'awudnya di akhir. Karena karena Allah menyatakan idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an berlindung. Qara'ta ini fi'il madhi, telah. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, berlindunglah kamu kepada Allah. Akhirnya baca Qur'an dulu, lo ta'awudz. Kan dibaliknya. Saya tanya, Bapak kalau Bapak mau sholat, wudhu dulu, sholat dulu. Ya wudhu heula, tesah atuh lamun sholat heula terus wudhu. Kan ayatnya, فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Kalau ini kuntum ini fi'il madhi. Kalau kalian sudah selesai melakukan sholat, silakan berwudhu. Ini ayatnya. Tapi kan hadis, berarti ayat itu maknanya bukan telah berwudu, tapi telah sholat, tapi akan sholat. Idza qumtum ila sholah fagsilu, idza dengan fa mengafid fi'il madhi maknanya mudhari. Itu banyak ayat dan hadis Pak yang kayak begitu. Ini salah satu contoh ya. Orang tahu ilmu dasar belum cukup ilmu yang dibutuhkan untuk menerapkan dalil, tapi dia sudah menerapkannya di level dia.
Akhirnya keliru, salah. Nah ini contoh pemahaman lebih penting daripada ilmu. Fahami wahyu dengan ilmunya. Kalau tidak memahami, rujuk kepada orang yang berilmu. Inilah yang dimaksud perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Inilah adab yang ke-12 yang harus diperhatikan oleh para tulabul ilm, yaitu memahami secara benar terhadap wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ini poin terakhir dalam bab ini. Insya Allah kita lanjut ke fasal berikutnya, al-asbabul mu'inah ala talabil ilm. Ya, ada beberapa penyebab yang bisa membantu kita dalam memahami ilmu. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengenai perbedaan pendapat antara Syekh Albani rahimahullah ta'ala dengan Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala mengenai bangkit dari ruku? Di mana begini atau ke bawah? Betul ya. Itu apakah berkaitan tadi dengan pemahaman? Kan dua-duanya memahami yang berbeda ketika bangkit. Nah, seperti itu. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam masalah fiqih, para ulama banyak perbedaan. Kadang-kadang tadad. Tadad itu kontradiktif. Adapun masalah akidah tidak ada perbedaan. Jadi kita sudah pernah membahas salah satu adab adalah rihabatus sadar fi masailil khilaf. Wajibnya berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Maksud yang diikhtilafkan masalah fiqih. Adapun masalah akidah manhaj itu sama. Syekh Al-Albani dengan Syekh Bin Baz banyak perbedaan dalam masalah fiqih. Tapi masalah akidah sama. Imam madhab yang 4. Perbedaan masalah fikih banyak. Tapi akidah mereka sama. Jadi berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan hanya masalah fikih. Di antara perbedaan antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani dalam masalah sholat. Salah satu yang ditanyakan ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Syekh Al-Albani dalam kitab sifat sholat Nabi menyatakan sedekap setelah ruku adalah bid'ah dhalalah. Beliau jelaskan dalam kitab sifat salat Nabi. Itu bid'ahnya orang-orang Najd kata beliau. Kenapa? Karena para masyayikh di Saudi rata-rata sedekap. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin yang kita pernah bahas dalam kitab ini, Kitabul Ilmi beberapa pertemuan yang lalu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Al-Bassam, semuanya sedekap. Adapun Syekh Al-Albani dan Masyayikh Yordan, murid-muridnya, semuanya ke bawah. Itu contoh yang pertama. Kedua, ketika turun sujud dan bangkit dari sujud. Kalau para masyayikh di Najd, di Saudi, itu kedua lutut dulu. Dan ketika bangkit, kedua tangan dulu. Baru lutut. Adapun Syekh Al-Albani sebaliknya, kedua tangan dulu. Dan ketika bangkit, dua lutut dulu. Ini ikhtilaf. Ya. Termasuk umpamanya tentang masalah al-ajan. Al-ajan itu ketika bangkit dari sujud, Syekh Al-Albani mensunahkan ada duduk istirahah, kemudian melakukan ajan. Ajan itu artinya mengepalkan kedua tangan, kemudian menekankan ke tanah ketika bangkit dari sujud dan mendahulukan kedua lututnya. Al-ajan namanya. Itu beliau. Adapun para masyayikh di Saudi justru mengkritik. Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan la jadida fil Islam. Di dalam sebuah kutaib tidak ada hal perkara baru di dalam agama. Ini mengkritik pendapat Syekh Al-Albani seperti ini. Ya.
Nah ini semua perbedaan menunjukkan mereka semua punya ilmu tentang hadis-hadis berkaitan dengan itu, tapi pemahamannya yang berbeda. Didasarkan kepada ijtihad masing-masing. Siapapun yang benar, siapapun yang salah tidak ada dosa. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala dan kesalahannya diampuni. Karena mereka masing-masing mujtahid. Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrun fa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama mujtahid berijtihad, ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Apakah perbedaan itu menunjukkan perbedaan pemahaman? Ya betul. Ilmunya sama, sama-sama tahu dalil. Tidak hanya tahu tekstual dari hadisnya, sanadnya, setiap rawinya mereka juga hafal di luar kepala. Apa ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak ke Nabi SAW, rawi-rawinya thiqat dan dhabit atau tidak, mereka semua tahu semuanya itu. Cuma pemahaman di antara mereka yang berbeda, ya. Tapi karena dua-duanya mujtahid, ya, dua-duanya walau mau salah mau benar tidak ada yang dosa. Kalau salah 1 pahala dosanya diampuni, kalau benar 2 pahala. Nah, adapun kita ikuti sikap mereka. Bagaimana sikap yang benar? Fahami dalil kedua-duanya, ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya, toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil. Jangan dibidahkan yang tidak kita ambil, ya. Oleh karena itulah maka ketika orang bersikap seperti itu lalu sholat bareng dengan 2 pendapat yang berbeda, gak akan ribut. Saya pernah sholat di samping murid Syekh Al-Albani, di samping ada Syekh Ali Hasan, ada Syekh Masyhur Hasan Salman. Ketika sami Allahu liman hamidah ke sini, mereka ke bawah. Gak ada teguran beres sholat, nahat sidakep. Karena beliau tahu ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi tadi Pak Dentis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Saya ingin bertanya tentang banyaknya kalau kita baca para ahli, ya, katakanlah dari ilmu kedokteran yang banyak masuk Islam karena mereka katakanlah seperti profesor bagian kandungan, dia setelah membaca ataupun memahami proses kelahiran, dia kemudian menjadi seorang muslim. Nah pertanyaan Ustadz, kalau kita tadi yang saya pahami, lebih baik kita memahami dulu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ilmu Ustadz. Nah untuk kasus-kasus demikian bagaimana Ustadz? Demikian mungkin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Di dalam kitabul ilmi ini, di bagian akhir ada tanya jawab. Salah satu pertanyaannya adalah tentang al-i'jazul ilmi. Ini susah menerjemahkannya. Tapi al-i'jazul ilmi adalah maknanya hasil riset, hasil penemuan, hasil eksperimen dari para ahli ilmu-ilmu dunia, sains, ya, teknologi, termasuk kedokteran, yang hasilnya sesuai dengan Quran Sunnah, sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Seperti ilmu genetika, ayahnya hitam, ibunya hitam, mungkin gak anaknya putih? Mungkin. Itu bisa dijelaskan secara teori oleh ilmu genetika tadi. Dan itu menjadi al-i'jazul ilmi atas sebuah hadis. Seorang suami istri, dua orang berarti ya. Sepasang suami istri dua-duanya hitam, anaknya ternyata putih. Sampai suaminya nuduh si istrinya serong.
Ya mungkin kita dulu hitam kok anak kita putih. Gitu. Jangan-jangan kamu, kayak gitu tuh. Surrogation dia. Lalu mengadulah kepada Nabi SAW. Lalu dijelaskan. Ya, apa pernah ada unta yang dua-duanya merah kemudian anaknya ada putihnya? Iya, begitu juga kamu. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin dua orang tua dua-dua hitam anaknya putih mungkin. Bukan berarti adanya perselingkuhan. Dan ternyata di kemudian hari terbukti secara genetika sangat mungkin sepasang suami istri yang dua-duanya hitam anaknya putih. Yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Ya, itu yang pertama contohnya. Ya. Contoh kedua, Al-Quran menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibu. Mulai dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah. Itu sebelum ada ilmu kebidanan atau ilmu kedokteran modern. Belum terbukti benar tidaknya penjelasan ayat tersebut. Ternyata di kemudian hari terbukti. Itu yang disebut dengan apa? Al-i'jazul ilmi. Ya. Maknanya hasil research, hasil eksperimen, hasil penyelidikan. Ilmu modern di bidang apapun. Yang ternyata hasilnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin, sangat mungkin. Membantu untuk memahami ayat Al-Quran, ya boleh. Tapi nggak boleh dijadikan alat khusus, penafsir khusus, penafsir pokok, alat pokok untuk memahami Quran Sunnah. Hanya pembantu saja. Membantu, menguatkan boleh. Dalil pokok tidak boleh. Sebab apa? Sebab hasil penelitian ilmiah modern sifatnya nisbi. Sekarang dianggap betul 100%, besok lusa terbukti keliru, salah. Ketika ini dianggap betul 100% dan dianggap dalil kebenaran ayat, setelah terbukti salah keliru nanti ayatnya disalahkan. Oh berarti ayat itu salah. Salah satu contoh begini, ada berita udah beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pertambangan entah minyak entah apa di daerah Rusia gitu. Menggali dengan kedalaman sekian ratus meter, penggali itu mendengar jeritan orang yang disiksa. Lalu dihubung-hubungkan, itulah jeritan alam kubur. Kan gitunya. Lalu ini menguatkan alam kubur itu ada. Ini buktinya, orang menggali ke kedalaman sekian, itu ada orang yang menjerit-jerit. Seperti yang sedang disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Sampai merinding orang-orang yang mendengarnya. Ketika ini diceritakan yang bacanya juga merinding ikut. Nah, ini bukti kebenaran adanya azab kubur. Sebagai dalil pendukung iya. Tapi dalil pokok gak boleh. Ternyata di kemudian hari terbukti itu beritanya bohong, hoax. Yang dibikin-bikin gitu ya. Dan secara akidah juga antara alam barzakh dengan kuburan kan kita sudah jelaskan dua hal yang berbeda tapi memang berhubungan, masih terkait. Ternyata itu hoax. Coba bayangkan kalau itu dijadikan dalil pokok tentang adanya azab kubur, lalu orang percaya azab kubur itu ada. Ternyata hoax, bohong. Oh berarti azab kubur tidak ada. Nanti begitu efek buruknya. Jadi al-ijazul ilmi hanya dibolehkan sebagai penjelasan penunjang dari ayat atau hadis. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk mengukur kebenaran ayat dan hadis. Ya itu dibolehkan. Dan sangat mungkin al-ijazul ilmi menjadi jalan hidayah bagi orang-orang tertentu. Iya. Betapa banyaknya orang yang masuk Islam dari kalangan kedokteran hanya karena meneliti sesuatu. Kemudian ternyata ada ayatnya. Jadi ketika katanya ada seorang profesor ahli kulit di Jepang gitu ya.
Dia menyatakan ternyata yang merasakan dalam tubuh manusia itu kulit. Panas, dingin, sakit, dan segala. Kalau kulitnya sudah terkelupas, tinggal dagingnya, ini nggak ada rasa, mati rasa. Tapi kulit. Nah, lalu ada mahasiswa muslim. Oh, agama kami 1400 tahun lebih yang lalu sudah menjelaskan itu dalam ayat. Lalu dicantumkan ayatnya tentang ahli neraka ya. Kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit-kulit ahli neraka itu sudah habis gitu ya. Kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, agar mereka lebih merasakan lagi azab. Karena yang merasakan panasnya dan siksa sakitnya itu kulit. Itu kulit diganti terus. Itu yang menjadi penyebab kulit ahli neraka ketebalannya sampai 3 mil. 3 mil itu tidak kemana, ya ke alun-alun ya gitu. Setebal itu kulitnya. Jadi kebayang azab yang terasa oleh mereka. Tercengang profesor ini. Lalu dia meminta izin mencantumkan ayat ini dalam karya ilmiah. Kemudian katanya masuk Islam. Ya, ini al-ijazul ilmi. Ya, dan itu boleh dijadikan sebagai penunjang dari penjelasan ayat atau hadis, tapi tidak boleh dijadikan sebagai penjelasan atau dalil pokok, dan sangat mungkin itu menjadi jalan hidayah bagi orang kafir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang Al-Quran surat Al-Tagabun ayat 16 kalau nggak salah tentang Fatakallahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatakallahu mastata'tum, Ustaz. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan, Pak. Begitu Ustaz yang saya tanyakan. Bagaimana menurut Pertanyaannya? Pertanyaannya takut salah memahami arti kemampuan di sini, Ustaz. Iya. Mohon dijelaskan. Fattaqullaha mastata'tum, maknanya bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Semaksimal. Artinya jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Dan makna itu selaras dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dua ayat itu sama maknanya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maknanya semaksimal kemampuan kalian untuk melakukan ketakwaan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang melakukan ketakwaan ala kadarnya, padahal dia bisa lebih dari itu, maka dia tidak bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tidak bertakwa dengan mastata'tum tadi. Tapi dia termasuk taksir. Taksir itu lalai. Seperti umpamanya sholat. Harusnya di awal waktu berjamaah ya bersama imam di masjid. Nah, lalu ada orang, saya mah belum mampu di awal waktu setiap sholat di masjid. Saya mah paling mampunya zuhur jam 2 sendirian di rumah ngebut gitu. 4 rakaat 2 menit beres, mampunya saya segitu. Lalu berakar, kenapa kamu dosa? Enggak kan, fattakullah mastata'tum. Mampunya saya segitu. Ini keliru. Dia tafrid atau taksir di dalam mengamalkan ayat. Taksir itu asal-asalan, berleha-leha, kurang. Padahal dia mampu lebih dari itu. Secara fisik dia mampu, umpamanya di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam, mampu pasti, nggak ada udzur. Tapi karena rasa malas, karena iman yang kurang, akhirnya dia merasa tidak mampu dan berat. Padahal dia mampu. Nah, sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Harus dibedakan antara tidak mampu dan tidak mau gitu. Dia mampu tapi tidak mau ya. Nah seperti itu maknanya. Jadi fattaqullaha mastata'tum sama dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi semaksimal kemampuan yang kita bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanya tentang seorang ulama Ibnu Qayyim yang dia membeberkan tentang ilmu kesehatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana tentang sabda Rasul tentang istafti qalbik. Bertanyalah, minta fatwa kepada diri kamu sendiri, itu maksudnya gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama Imam Ibnu Qayyim disebut sebagai bapak kedokteran Islam. Bukan Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina, bukan saya yang ngomong ini. Dikafirkan oleh para ulama. Termasuk Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Ibnu Sina kafir. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Tapi ini dijadikan sebagai tokoh muslim. Bahkan ada masjid namanya Ibnu Sina. Ada. Pasti di fakultas kedokteran tuh. Ya. Ada pertemuan beberapa tokoh agama se-Bandung. Saya diundang di sebuah rumah sakit Islam. Dia ada islamisasi dalam segala hal, termasuk nama gedung. Saya bilang, kalau gitu tuh ada gedung Ibnu Sina. Ganti itu. Apa jawabnya? Kita tidak menemukan orang sehebat Ibnu Sina dalam kedokteran. Ada banyak, saya bilang. Ibnu Qayyim lebih hebat. Apa keberatan dengan Ibnu Sina? Al-Ghazali mengkafirkan beliau. Syekh Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul juga mengkafirkan itu. Alasannya apa? Ini bukan saya yang ngomong. Para ulama yang lembut. Al-Ghazali keras apa lembut? Lembut dikenalnya. Mengkafirkan selembut itu. Apalagi yang lebih kerasnya gitu. Kenapa tidak disebut umpamanya Ibnu Qayyim? Beliau bapak kedokteran yang masyhur. Salah satu buktinya adalah ada sebuah kitab namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini tentang buku sejarah. Tapi di dalam buku kitab ini ada satu bab yang diberi judul At-Tibbun Nabawi. Jadi kedokteran ala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari buku ini kelihatan beliau seorang dokter, seorang tabib. Yang kemudian mengkolaborasikan ilmu kedokteran, ketabibannya itu dengan ayat dan hadis yang sahih. Nah makanya lahirlah At-Tibbun Nabawi. Pada intinya beliau seorang dokter. Seorang tabib yang menguasai ilmu kesehatan, menguasai ilmu anatomi tubuh. Lalu sebagai seorang ulama juga beliau mendukung teori-teori kedokterannya itu dengan nas ayat, hadis dan ucapan para sahabat. Lahirlah At-Tibbun Nabawi seperti itu. Ya, jadi beliau bukan berarti memahami ayat dan hadis berdasarkan ilmu kedokteran, tidak. Beliau sendiri seorang ulama. Keulamaannya sudah tidak ada lagi yang meragukan, dilihat dari buku-buku karyanya dalam masalah akidah. Dalam masalah-masalah terutama tazkiyatun nufus. Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih juga beliau berbicara. Ahli sejarah juga. Karena Zadul Ma'ad adalah buku sejarah pada intinya. Nah di sana ada At-Tibbun Nabawi. Jadi intinya bukan memahami Quran Sunnah dengan ilmu kedokteran yang beliau miliki. Tapi justru beliau basic awalnya seorang ulama. Yang kemudian pemahaman beliau tentang ilmu kedokteran menyebabkan beliau lebih paten, lebih mendalam ilmu kedokterannya karena ditunjang dengan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.